Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ketahui pada hari ini adalah hari Senin, merupakan hari kemerdekaan yang ke-81 Iya. Republik Indonesia. Iya. Tentunya Ustadz ketahui bahwa di zaman sekarang ini kita menghadapi begitu banyak godaan fitnah. Iya. Sebenarnya apa tantangan terbesar yang dapat mengganggu keimanan seseorang atau seorang muslim? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ustadz kita tentang tantangan yang paling besar, atau salah satu di antara tantangan itu adalah kebodohan, ya, kejahilan, yang dimana di antara kaum muslimin ada yang masa bodoh untuk mempelajari agamanya, ya, tentang Islam. Padahal itu sangat penting untuk kita pelajari, karena berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi untuk perbekalan kita di menuju akhirat kelak. Jadi poinnya ini Ustaz, bahwasanya ilmu itu sangat dibutuhkan. Ilmu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Iya. Bahkan adalah sebuah kewajiban. Ya, faridatun ala kulli muslim. Iya, kewajiban Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, mengapa seseorang yang sebelumnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengalami sebuah degradasi atau penurunan iman? Ya. Di antara sebab penurunan iman seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dekatnya dengan orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan teman-teman yang rusak, teman-teman yang bodoh juga, tidak mau belajar, sehingga mempengaruhi dirinya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man la yukhalil, man yukhalil, ya, maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman, maka pengaruh teman itu sangat besar. Ya. Kemudian Ustadz, poin yang ketiga, seberapa besar pengaruh media sosial atau sebuah tontonan dan lingkungan pergaulan terhadap keimanan seseorang? Ya, di antara jawabannya adalah 50-50, setengah-setengah. Yeah. Kadang media sosial dan tontonan itu bisa merusak seseorang, dan kadang juga bisa bermanfaat, ya, karena banyaknya juga tampilan-tampilan atau tontonan-tontonan yang bermanfaat, ceramah-ceramah, nasihat yang bisa jadi ada yang positif dan ada positif, ada negatif. Ya, jadi di situ ada positif dan ada negatif. Ya. Tergantung dari kita berapa kita bisa pilih, ya, di antara media sosial tersebut. Oh iya. Ya. Jadi itu poinnya sosial. Yes. Jadi yang keempat saat ini dalam saat sekarang ini, bagaimana kita mengetahui bahwa iman kita dalam keadaan ada sebuah kelemahan? Bagaimana cara mengetahui keimanan kita? Di antara caranya yaitu ketika kita sudah lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah malas-malas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan tidak mau dinasihati. Bahkan dia mengatakan, saya sudah tahu itu nasihat, tidak usah kamu kasihkan saya saat itu. Padahal kita membutuhkan peringatan. Iya. Artinya menjauh daripada sebuah nasihat atau menjauh dari kebaikan-kebaikan. Betul. Iya, betul. Iya. Jadi itu yang keempat, bagaimana mengetahui iman kita dalam sebuah degradasi. Atau sebuah penurunan. Yes. Akan begitu. Betul, Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi kemudian yang terakhir barangkali sebelum kita tutup semuanya nanti tutup poin ketiga, bahwa apa amalan yang penting, apa yang kita lakukan untuk menjaga atau untuk menguatkan iman kita di tengah kesibukan dunia ini. Apa yang kita lakukan, Ustaz?
Ya yang paling penting sebenarnya kita harus dekat dengan Al-Quran. Bukan sekedar dipajang mushaf itu di rak-rak buku, tetapi kita mengambil kemudian membaca Al-Quran itu, dan juga tidak sekedar dibaca tulisan-tulisan Arabnya, tetapi juga di tadabburi terjemahannya, atau bahkan menghadiri majelis-majelis Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyutsabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu untuk meneguhkan hati seorang muslim, dan juga sebagai petunjuk dan kabar gembira. Maka kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka bisa. Jadi kalau kemarin ini saudara kita atas di ceramah taklimnya, maghrib isya di Al-Ikhlas, bahwa tatkala Al-Quran itu berdebu, maka dosa kita juga banyak. Jadi Al-Quran berdebu di rak-rak itu menandakan bahwa hati kita juga berdebu dengan dosa-dosa. Jadi itu kemarin saya sempat tangkap di ceramah itu. Jadi itu hal yang sangat kita butuhkan dalam menguatkan sebuah keimanan di tengah kesibukan dunia ini, Ustaz. Artinya kita dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Meskipun sudah tua, Ustaz. Kadang orang kalau sudah tua merasa tidak perlu dengan Al-Quran, apalagi kalau dulu waktunya masih anak-anak, sudah ada tamatan Al-Quran, tidak lagi apa namanya? Yang artinya ini, Ustaz, artinya sampai kematian menjemput. Iya betul, Ustaz. Yakin. Sampai kematian menjemput kita, selalu bersama dengan Al-Quran untuk menjaga kita punya barangkali keimanan kita, keimanan kita di tengah kesibukan ini. Karena begitu banyak kesibukan kita, kesibukan dengan keluarga, kesibukan cari uang, barangkali begitu, Ustaz. Atau dengan kata lain barangkali sama dengan nasihat Rasulullah kepada Bilal, barangkali bahwa istirahatkanlah kami dengan sholat. Sholat juga. Sholat. Selain daripada Al-Quran, sholat karena itu yang sangat penting. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi itu tadi pun kita Ustaz, bahwasanya salah satu adalah untuk menjaga atau menguatkan keimanan kita di tengah kesibukan ini adalah bagaimana kita mendekat atau senantiasa membaca berinteraksi dengan segala. Kemudian Ustaz, ada sebagai penutup ini, Ustaz, dalam kegiatan kita ini atau dalam podcast kita pada hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Kalau boleh diringkas apa yang 3 hal yang utama yang harus kita lakukan seorang muslim setiap hari agar keimanan ini tetap terjaga. 3 hal yang sebenarnya perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah mengetahui keutamaan beramal dan ancaman ketika tidak diamalkan amalan tersebut, dengan membaca fadilah-fadilahnya, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sebuah amalan, misalnya bagaimana keutamaan Al-Quran dan bagaimana ancaman ketika meninggalkan Al-Quran, keutamaan sholat, bagaimana ancaman meninggalkan sholat, dan semua tentang keutamaan sebuah amalan, sebuah ibadah diketahui, dipelajari, dan ancaman ketika meninggalkannya. Ini yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, dengan bagaimana semangat mereka beramal, menaikkan keimanan mereka, menambah keimanan mereka, sehingga mereka bisa berjuang dengan segala apa yang mereka miliki, apalagi masalah ibadah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para tabi'in sebagai wasilah, salafus saleh sebagai wasilah menambah keimanan kita dan tidak merosot dan tidak menurun. Kemudian yang ketiga adalah melihat teladan yang hidup saat ini. Kita berteman dengan mereka, mendekat kepada mereka. Tinggalkan teman-teman yang buruk itu, teman-teman yang
bisa merusak kehidupan kita dalam sisi agama kita dan akhirat kita. Kita perlu senantiasa mendekat kepada ulama-ulama, para ustadz, ya, para orang-orang yang kokoh dan teguh istiqomah dalam agamanya. Ya, saat ini mungkin 3 hal ya sebagai penutup. Ya, itu barangkali ada 3 poin itu. 3 poin yang paling 3 poin itulah tadi ya. Podcast yang dibawakan oleh Ustaz kita, cara menjaga keimanan di zaman sekarang ini, yang dibawakan oleh Ustaz Syahid Sabri LC. Beliau adalah mahasiswa S2 di University Osip. Ya. Terima kasih banyak Ustaz, mudah-mudahan berkah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masyaallah.